dalam kita punya sholat, supaya kita benar adanya dalam sholat kita. Begitu juga kita ragu, ruku atau sujud. Ini sujud ini udah sekali apa 2 kali ya? Ya sujud lagi. Begitu. Kalau kita ragu, pokoknya kalau menambahkan rukun fi'li itu sujud sahwi. Rukun fi'li dapat. Kalau bukan rukun fi'li, rukun qauli enggak. Fatihah. Kita Fatihah lagi, enggak apa-apa. Begitu. Kita udah kelar Fatihah. Rakaat ketiga, saya mau Fatihah lagi. Enggak apa-apa. Meski bagusnya surat aja. Jangan Fatihah. Kita udah kelar Fatihah. Imam belum. Jangan bengong. Baca surat aja. Begitu diisi. Itu tugas kita. Yang namanya makmum itu begitu. Nah, di antara sunat sujud sahwi, bila mana kita kelebihan perbuatan sholat, termasuk kelebihan rakaat sholat, karena kita muncul ragu 3 apa 4, ambil kita. Bagaimana kalau makmum ngingetin kita? Nah, si imam itu boleh dia memilih keyakinannya dia. Ini udah 4. Kata makmum subhanallah. Kata kita gue yakin 3. Ya gak apa-apa. Cuman makmum nanti jangan ikut kalau imamnya salah. Kalau menurut dia udah 4, tapi imam yakinnya 3, kata kita mau 4. Kan yang rakaat pertama ingat toko cabang nomor 1. Rakaat 2 toko cabang nomor 2. Ini udah 4. Oh, tokonya ada 4. Kok nambah lagi, kan udah ingat 4. Begitu. Artinya dia udah ingat 4. Imam yakinnya 3. Biarkan imam dengan 3-nya. Kita nggak boleh ikut batal. Tugas kita adalah nungguin imam dengan tasyahud, doa apa ke Rabbana atina kata bolak-balik sampai imam salam. Itu begitu tugasnya. Atau mufaraqah. Mufaraqah itu sholat sendiri, salam pulang. Biarin aja imam tinggal sendirian. Enggak apa-apa. Boleh. Ingat itu begitu. Jadi bila mana kelebihan rukun fi'li tapi lupa, ini sujud sahwi. Bila sengaja ya batal. Bila sengaja ruku sampai 2 kali ruku, batal. Begitu, batal. Ini bila lupa. Maka diajarkan oleh Nabi sujud sahwi. Sebab pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lupa dalam sholat zuhur 2 rakaat salam. 2 rakaat itu salam. Nabi salam, Nabi duduk sebentar. Kagak ada yang berani sama Nabi. Termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar, Sayyidina Umar, Bakar. Gak berani negor Nabi. Gitu. Sungkan. Ada satu sahabat yang berani. Namanya Dzulyaden. Dzulyaden bilang sama Nabi, aku siratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Bahasa kitanya, Nabi ini sholat dikosor atau kau lupa? Kata dia. Ketika Dzulyaden nanya begitu, Nabi nanya Abu Bakar, gimana? Benar. Dzulyaden, sedekah Dzulyaden. Nabi langsung bangun nanya diri. Mau 2 rakaat salam, diri aja langsung. Sahabat pada diri. Sebelum salam Nabi sujud sahwi. Inilah Nabi. Kenapa tuh Nabi sampai kayak begitu? Karena Nabi memang hadir di tengah-tengah kita untuk ngajarin kita. Nabi ini untuk nyontohin kita. Apanya aja nyontohin. Begitu. Maka lupa pada Nabi boleh, manusiawi. Begitu namanya orang lupa. Biar kata Nabi juga lupa ada. Begitu, cuman bedanya sebabiah lupanya yang berbeda. Kalau Nabi saking kuatnya ingat sama Allah sampai lupa rakaat. Kalau kita emang saking kosongnya pikiran kita jadi lupa. Tapi prinsipnya sama-sama lupa. Makanya Nabi itu dalam bab sholat ngajari nama kita indah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ente sholat seperti ente lihat aneh sholat. Yang dilihat aja, bukan dalamnya. Kalau Nabi ngomong shollu kama usolli, bahaya.
ente sholat kayak aneh, berat. Nabi cocok khusyuk, kita kagak sah. Maka kata Nabi, yang ente lihat aja, itulah sholat. Begitu sama sahabat. Kalau batinnya kan beda Nabi, sama kita beda, begitu beda Nabi. Walaupun Nabi itu khusyuk, tapi Nabi itu sholatnya mau panjang baca surat, ada anak kecil nangis, dikebut sama Nabi. Kasihan, itu sayangnya lagi sholat, dikebut sholatnya, salah, ngejar bocah itu takut nggak ada orang tuanya. Padahal Nabi itu ta'alluqnya sama Allah luar biasa. Sampai Nabi bilang, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Saya itu dikasih kelebihan sama Allah, hobi banget sama sholat. Jadi kalau ditulis tuh, hobinya apa? Sholat kan. Itu. Kalau kita nggak masuk tuh hobi itu, nggak masuk. Orang dengar adzan aja istighfar, astagfirullah. Udah dohor aja ya, begitu. Begitu. Bukan alhamdulillah, bukan. Ya gitu, istighfar. Gitu. Nabi itu kalau udah sholat udah demen, makanya sampai kakinya bengkak karena udah asik sekali sama ibadah itu. Itu Nabi, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Begitu, asik sama sholat. Kalau Abu Hurairah asiknya istighfar mulu. Begitu. Paling malasnya Abu Hurairah dalam sehari 12.000. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi min jamil ma'aswadun. Itu 12.000. Itu lagi malasnya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang lagi semangatnya belum dapat kita segitu tuh. Tapi ya nggak kecil sama jamaah. Mungkin jamaah saya ini ngukur diri saya 12.000, enggak kayaknya sehari 12.000. Itu begitu, istighfar mas. Gitu. Itu kayak begitu. Mereka itu berbicara punya ta'alluq khusus kepada Allah. Itu kayak begitu. Nah, balik lagi, sunat kita sujud sahwi, prakteknya 2 kali sujud, waktu tempatnya sebelum salam. Bila kita kelebihan rukun fi'li, lupa, termasuk kelebihan rakaat. Itu begitu. Bila kita rakaat ragu 2/4 ambil 2, 3/4 ambil 3, lalu ditambah sebelum salam sunat sujud sahwi. Ini aturan-aturan di dalam kita ibadah. Karena bisa saja orang lagi sholat tuh lupa, bisa diingetin. Biar kata kiai, ini Nabi rajanya kiai, lupa juga. Jadi jangan kita diam si jamaah nih, biarin dia sama kiai. Jangan juga, bakal jadi rusak. Dia ngomong kalau dia ini kurang. Gitu artinya dengan ajaran yang ada, dengan tasbihnya gitu. Mentambih imam namanya. Kemudian wal aqlil qalili nasian, sunat zawi ketika kita lupa lagi sholat makan yang sedikit. Makan yang sedikit ini urayanya bukan lagi sholat kita pergi ke dapur, bukan tutup saji, ngambil dato. Begitu. Kalau begitu itu sulit untuk ditaswir, untuk digambar. Maksudnya lupa tuh makan tuh begini gambaran saudara. Maklum kita corona makannya tempe mulu. Kebetulan ada teman kita ngundang acara ayam nyelip di gigi. Lagi sholat dicutik-cutik sama lidahnya. Ditelan lumayan ini kalau beli ini apa di KFC mahal. Begitu. Lagi lupa kalau lagi sholat. Tuh nggak batal. Nalannya wong lupa. Itu gambaran makan sedikit. Kalau digambar kita lagi sholat kemudian kita pergi ke dapur, itu sulit dimengerti. Sampai ke situ lagi sholat, ini sih bukan lupa, emang maruk ya kan. Kalau sampai segitunya, ini lupa tuh ada makanan dia nyelip di gigi, ditelan, tuh namanya lupa. Kalau dia lagi sholat kan kudunya dibuang, buang aja. Kita pengen beludah aja. Cuman beludah tuh dalam sholat jangan ke depan, jangan ke kanan, ke kiri. Makanya ulama tuh kasih ajaran kita bikin baju, dikasih kantong. Kantongnya sebelah mana?
kiri kantong bajunya, tinggal pengen beludak begitu di kiri. Itu ajarannya. Ini lupa, ditelan nama dia, enggak batal karena lupa. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala qad tajawaza ala ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan kepada umatku kesalahan, kelupaan, dan dipaksa. Kalau dipaksa, dimaafin. Cerai gitu, dipaksa, enggak jadi. Kata Nabi, la talaqa fi idlaq, di dalam Sunan Abu Dawud. Tidak sah tolak dalam keterpaksaan, dipaksa. Tapi kalau lagi marah, jadi ribut, udah kalau penting cerai aja, ya udah gue cerai, jadi gitu. Tapi waktu itu saya lagi marah, emang juga di mana-mana orang saya lagi marah, nggak ada lagi ulang tahun, makan-makan di tangga sampiran, gue cerai lu, orang gila. Nama semua juga lagi apa? Lagi marah nggak jadi, ya kagak. Kalau dipaksa, lu cerai nggak? Kalau kagak gue tembak nih, tahu nggak ente? Begitu, Barada begitu. Apa Brigadir J? Ya Allah. Itu kayak begitu. Kalau makan dalam keadaan lupa sedikit, itu enggak batal. Kalau banyak batal dalam sholat. Tapi kalau puasa enggak. Walaupun kita makan 2 piring, lupa, enggak batal. Puasa mau berapa piring aja kalau lupa, begitu. Tapi janjinya puasa. Makanya kalau ada orang tuh lagi makan siang-siang, jangan ditegur, jangan. Dia kan kasihan lupa, biarin, kan lumayan dapat, dia kenyang juga ya kan, begitu. Jangan, ini mau kurang aja. Dia lagi pas temannya makan sambal, lo puasa enggak? Aduh lagu mulut kan. Ini bagaimana ini? Lupa makan, pas makan sambal diingetin, lu akan pedas, boleh minum enggak? Lagi kepedesan masalahnya. Ini jawabannya jangan lama-lama ini. Lagi kepedesan, enggak bisa. Kalau makan puasa lupa enggak batal. Biar banyak. Kalau sholat, kalau sedikit enggak batal. Kalau banyak batal. Begitu. Kalau puasa enggak, biarin gitu. Orang puasa enggak batal, boleh. Hatta bersetubuh sama bini, lagi lupa dia siang itu. Emang security jadwalnya adalah hari Selasa, gitu. Emang liburnya, gitu. Begitu. Pas pulang kerja shift malam, ininya enggak pakai apa-apa. Ini bener nih kata dia. Ya tidur, enggak apa-apa. Udah selesai puasa, boleh. Lupa, kalau lupa mau begitu. Jadi ya enggak batal. Orang lupa tuh udah manusia. Jadi watak dasar manusia tuh lupa. Al-insan, manusia itu sebutnya insan. Insan tuh artinya lupa. Wa masumiyal insanu illa linasihi wa masumiyal qalbu illa litaqallubi. Tidaklah manusia disebut insan melainkan karena wataknya lupa. Orang dosa aja yang kita udah kerjain nih, kada ingat. Itu emang udah wataknya manusia. Begitu kagak ingat. Berapa dosa kita? Ya banyak aja. Berapa? Ya gue lupa. Manusia. Itu begitu, lupa. Itu watak manusia. Makanya sebut al-insan makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa, tempat tersalah dan lupa. Begitu. Kemudian bagaimana kalau berjamaah imamnya lupa? Kita sih nggak tahu kalau imam tuh lupa baru ikut. Apakah kita jadi makmum tuh wajib ikut imam juga sujud sahwi? Wong kita aja gak tahu salahnya apa tuh imam. Wa yajibu
mutaba'atul imami fi sujudis sahwi. Wajib atas makmum ngikut imam pada sujud sahwinya imam. Imam sujud sahwi, kita kata kita, gua kan anti kunut, emang kunut alergi. Jadi imam sujud sahwi, enggak kunut. Kita lah, ngapain sujud sahwi? Gua gak ikut, batal. Sebab ini kategorinya sunnah tafhusul mukhalafatu fiha. Sunnah yang mencolok bila beda dengan imam. Bila imam sujud sahwi, maka kita makmum mau tahu mau kagak salahnya imam wajib ngikut sujud sahwi. Sebab Nabi bilang innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dalam Sahih Muslim tuh kata Nabi, imam tuh diangkat untuk diikuti. Ikut aja imam, begitu. Nama juga begitu. Kayak orang ziarah, imamnya salah keluar tolnya, makmumnya salah. Dia imamnya salah, gitu, salah. Akhirnya ada yang mau barokah, keluar di serang timur, ada di serang barat, ya macam-macam begitu. Iya ngikutin lampu hazardnya, maksudnya temen kita, padahal belum tentu dia begitu. Namanya makmum, pokoknya makmum. Imam salah, sujud sawi kita wajib sujud sawi. Tapi bila nyata salahnya ndak boleh. La tajibu mutaba'atul imam idza tabayyana khata'. Dalam kaidah hukumnya, bila nyata salahnya enggak boleh. Kayak imam udah 4, ragu 3 apa 4, dia yakinnya ya 3, bangun, kita yakin udah 4, enggak boleh wong nyata salahnya. Kalau kita ikut diri, batal sholat kita. Imam tidak, karena imam yakin 3. Kalau udah nyata salahnya, kagak boleh kita ikut. Bila nyata salah. Kalau enggak ya, kita masih wajib ikut. Seperti Imam Sudzawi, salahnya di mana ya? Udah ikut. Kalau enggak ikut, kita makmum, batal sholat kita. Batal. Begitu. Makanya bagaimana kayak imam lupa tasawuf awal diri, ya kita diri aja. Imam Sudzawi kita Sudzawi begitu, dan sempurna nanti kita punya sholat kalau seperti demikian di antara kita punya sholat. Ini diingat-ingat oleh kita di mana kita disuruh oleh agama untuk sujud sahwi. Orang sholat ini dikata gampang susah sholat, dikata susah kayak gampang. Maka para ulama Islam itu selalu ngajarin bab sholat lagi, ngaji fikih bab sholat lagi, untuk ngingetin kita biar kita sholat ini betul-betul sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau si makmum enggak ngikut atau si makmum ada yang lupa? Seperti tasawuf awal belum kelar udah diri, Allahumma sholli, baru sholli langsung diri. Karena imamnya udah diri, padahal berartinya ala sayyidina Muhammad. Belum kelar, belum baca sholawat. Falau sajada li sahwi nafsi. Kalau si makmum itu sujud karena dia lupa, ada yang kelupa dalam sholatnya, maka batal sholat. Enggak boleh. Karena makmum wajib ikut imam. Atau makmum ketinggalan, enggak mau ikut sujud sahwinya imam. Padahal tahu peraturannya kalau imam sujud sahwi kita ikut sujud sahwi. Kita tahu haram, enggak ngikut imam itu dosa. Batalat sholatuhu, maka kita punya sholat jadi batal sebagai makmum. Maka intinya makmum. Bagaimana kalau imamnya nggak kunut subuh? Subuh nggak kunut imamnya, mungkin termasuk alergi sama kunut subuh imam. Nggak kunut, kita nggak kunut.
masih disuruh sujud sahwi, tapi sesudah imam beres salah. Udah salam 2 kali, Assalamualaikum warahmatullah, berarti putus hubungan kita dengan baru sujud sahwi. Boleh. Kalau imamnya enggak doa qunut, begitu. Ada orang kita gara-gara umroh di Madinah lama banget, kayaknya imam ini nungguin makmum. Bukan, imamnya qunut, cuman pelan. Kalau kencang dipecat, nggak dapat gaji. Timbang pelan kencang dong dapat gaji, dengan pelan aja dia baca. Kalau mati ini bukan nungguin makmum, mau ngapain imam nungguin makmum? Begitu, nggak perlu. Maka imam tuh lama dia doa qunut di Madinah. Imamnya pada Syafi'i madhabnya Syafi'i. Lama, makanya kalau di Madinah lama. Kita qunut, keburu qunut kita jampi, kita kelar dia belum ruku juga. Itu begitu. Cuma mereka diam. Kalau dia begitu ya kita qunut sendiri aja. Qunut. Makanya kalau subuh pada lama begitu. Sampai kita kelar wasallahu, dia belum juga. Panjang qunutnya 4. Maka kita masih sunat itu. Jadi falau sajada, andai seorang makmum sujud sahwi lisawi nafsi, karena ada kelupaan pada dirinya si makmum, sementara imam nggak sujud sahwi, kita sujud aja, batal sholat kita, karena mukhalafatul imam, berbeda dengan imam, begitu. Atau imam sujud sahwi, alasan kita nggak tahu apa sebabnya imam sujud sahwi, lalu kemudian kita enggak sujud, bertahan dengan enggak ada yang salah kok menurut gue gitu. Maka batalat sholatuhu, kita sebagai makmum sholat kita menjadi batal adanya. Inilah saudara pernak-pernik aturan-aturan daripada sujud sahwi. Sebagaimana pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa sujud dalam Islam ada 4. Yang pertama sujud sholat pokok, 3 sujud sunat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Lalu apa sujud tilawah? Wa yustahabbu sujudut tilawati, disunnahkan sujud tilawah lil qari'i, bagi yang sedang baca Al-Quran, wal mustami, dan yang menghayati, memperhatikan bacaan Quran, wasami, dan yang kedengeran, enggak sengaja mendengar, sami, fi arba'ata asyrata ayatan, pada 14 ayat. Ada 14 ayat kita disunatkan sujud tilawah. Yasjuduhal imam wal munfarid, sujud akan sujud tilawah oleh imam dan orang yang sholat sendirian. Wala yasjuduhal makmumu, dan tidak sujud akan sujud tilawah oleh makmum illa idza sajada imamu, kecuali bila sujud oleh imamnya makmum. Fa in sajada duna imamihi batalat sholatuh, maka jikalau sujud oleh makmum tilawah tidak imamnya, maka batal oleh sholatnya makmum. Kemudian sesudah kita mengenal sujud sahwi, kita diajarkan sujud tilawah. Artinya ada ayat-ayat Quran yang menyuruh untuk kita sujud bila kita baca, bila kita memperhatikan bacaan, dengerin bila kedengeran. Tapi bacaan asli, bukan kaset. Kalau kaset putar lagi ref, sujud mulu kelar. Al-alat la tunatu bil hukmi, alat itu tidak bisa menyambungkan hukum. Mana di 14 ayat ini saudara? Yang pertama di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 206.
ujungnya tuh sujud tilawah. Kalau baca lempengan itu jangan enggak sunat sujud tilawah. Kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15 itu sujud tilawah. Ketiga, surat An-Nahl ayat 50 itu juga sujud tilawah. Keempat, surat Bani Israel ayat 109 itu juga sujud tilawah. Kelima, surat Maryam ayat 58 itu juga sujud tilawah. Keenam, surat Haji ayat 18 itu juga sujud tilawah. Ketujuh, surat Haji ayat 77. Di surat Haji ada dua, itu juga sujud tilawah. Kedelapan, surat Furqan, Al-Furqan ayat 60, itu juga sujud tilawah. Begitu. Kesembilan, surat An-Naml ayat 26, itu juga sujud tilawah. Keberapa ya? 10, surat Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah ayat 15, itu juga sujud tilawah. Ke-11, surat Fussilat ayat 38, itu juga sujud tilawah. Ke-12, surat An-Najm ayat 62, itu juga sujud tilawah. 13, surat Insyiqaq ayat 21, sujud tilawah. Dan ke-14, surat Iqra Al-Alaq ayat berapa itu? 19, ayat terakhir, wasjud waqtarib, itu sujud tilawah. Bagaimana bacaan sujudnya ketika sujud tilawah? Ya, yang pendek subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau pengen panjang begini bacaannya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ktubli biha indaka ajra waj'alha li indaka zukhra wata' anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Itu namanya doa sujud tilawah. Alhamdulillah kepada apa semua. Ini tadi udah apa? Alhamdulillah ya Allah, catat bagiku dengan sujud tilawah ini ganjaran besar di sisimu untukku. Jadikan sujudku ini simpanan untuk diriku nanti di sisimu di akhirat nanti.
Hapus ya Allah dosa dan kesalahan diriku. Terimalah sujud tilawah ini ya Allah, sebagaimana kau terima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami itu terbukti adanya. Itu sujud tilawah. Biasa takbir Allahu Akbar, walaupun sampai duduk sujud sekali, duduk salam. Seperti kemarin yang diajarkan, namanya disebut sujud tilawah. Ada dua ajarannya. Kalau sujud sahwi ada satu, yaitu dalam sholat saja. Kalau sujud tilawah ada dua, dalam sholat, di luar sholat. Kalau dalam sholat tinggal saudara sujud aja, tapi sudah langsung dilanjutin ayatnya. Kalau di luar sholat pakai takbiratul ihram, pakai sujud sekali, ada tumak ninah dalam sujudnya, duduk sesudah sujudnya, kemudian salam saudara. Ada 7 rukun sujud tilawah di luar sholat. Niat bareng nama takbiratul ihram, 2 takbiratul ihram, 3 sujud sekali, 4 tumak ninah dalam sujud, 5 duduk sesudah sujud, 6 salam, dan 7 tartib. Ini aturan sujud tilawah di luar sholat. Pakai salam. Sholat enggak begitu. Ini yang sujud siapa? Imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum dilihat. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum wajib ikut kayak tadi. Kalau imamnya enggak sujud, makmum enggak ada sujud tilawah. Kalau maksain, ini imam nih kudunya sujud tilawah ini. Nih kagak ngaji, imam gua sujud juga nih. Batal. Sebab makmum wajib ngikut imam. Nah segitu aja lah. Ngaji jangan banyak-banyak. Nanti ngomongin sujud syukur, nanti aja sujud syukur. Ini penting agar supaya kita tahu. Jangan sampai kita nggak tahu. Begitu penting. Sepentingnya belajar sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Ini harus diingat-ingat oleh kita. Waktu yang ada buat tanya jawab aja. Silahkan kalau ingin tanya baik. Jadi terkait dengan keraguan terhadap jumlah rakaat tadi, misalkan antara 3 dan 4, kita memilih 3 kemudian menambah 1 rakaat lagi agar jadi 4. Tapi di tengah-tengah rakaat kita yakin, oh ini udah 4. Nah yang harus dilakukan oleh Terus ini bisa aja setan muncul, ntar kita udah batalin, iya kan 3 gitu nantinya begitu. Kalau sudah muncul begitu, karena setan itu terus berpikir di dalam diri kita, terus begitu. Kalau kita udah yakin itu salah, langsung duduk. Kalau benar itu salah, tapi bisa saja nantinya pas duduk kayaknya 3 dah tuh gitulah. Ini namanya repot yang kayak begitu. Ya, besok pakai pentol korekannya, pakai pentol korek. Kalau dohor 4 pentol, udah selesai, buang itu. Kalau udah habis berarti udah habis rakaatnya. Enggak kayak gitu-gitu amat sebetulnya. Tapi yang namanya orang boleh saja teknis. Wallahu a'lam. Baik. Setelah sujud tilawah tadi untuk bangun, nah, apakah itu ada duduk istirahat atau tidak? Tidak ada. Tidak ada duduk istirahat sesudah sujud tilawah. Langsung aja diri. Aturannya begitu. Wallahu a'lam. Baik. Sebut nama dari mana ini? Iya, nah kalau Agus. Jadi berkaitan dengan kita harus mengikuti imam guru. Iya, baik. Sahwi. Yang diajarkan guru yang di pertemuan yang lalu kan, kalau bisa duduknya jangan tasawuf akhir. Betul ya. Sebagai makmum, apakah kita mengikuti duduknya seperti itu ketika melihat langsung, tidak tasawuf akhir maksudnya guru? Iya. Apa? Duduknya tabaruk imamnya. Imam. Imamnya biarkan imam salah dia, kurang ganjarannya dia. Oh. Buat dia, kita nggak usah ikut. Jadi
Jadi nggak usah ikut dari situ guru, cuman sujud sahwinya saja yang kita ikut. Iya, ngikut sujud sahwi. Artinya andai imamnya, kan sebetulnya si imam ini kan sunatnya karena mau sujud sahwi, duduknya jangan tawarruk, duduknya iftiras. Si imamnya dia duduknya tawarruk. Dipikir oleh imam ini tasawuf akhir, padahal tasawuf akhir yang disuruh tawarruk itu bila tidak ada anjuran sujud sesudah tasahud. Dia tawarruk, biarkan imam tawarruk, kita jangan, kita duduknya iftiras saja. Nanti imam sujud sahwi rada repot sendiri, biarin dia, kita nggak perlu repot, tinggal turun doang. Ajarannya memang seperti demikian. Artinya berbeda dengan imam nggak apa-apa pada bagian begitu. Seperti nggak apa-apanya seperti imam udah 4 kita baru 2 atau baru 3, ya kita tetap iftiras, karena kalau tawarruk kita bangun dirinya akan menjadi kesulitan. Disebut oleh ulama alasannya li'anal iftirasa aqwanu ilaihi, karena duduk iftiras itu lebih nolong bagi orang yang sholatnya belum rapi. Boleh. Ini kan yang disarankan di sini lupa guru. Gimana kalau kaget guru? Kaget. Iya. Kaget tuh gimana tuh? Biasanya gini, biasanya tuh kalau sholat tarawih gitu, Iya. anak-anak tuh sering matang patasan. Iya. Ketika kaget terucaplah kata yang di luar sholat. Iya sama. Itu bimakna dia lupa. Gimana? Itu namanya khotok. Ya kayak begitu. Latah disebutnya. Iya, itu sama. Kalau Iya. jorok guru itu. Apa? Kalau jorok Mau jorok kayak ngomongnya begitu. Tadi saat itu memek begitu. Begitu. Enggak apa-apa juga kalau dikit mah. Iya, kalau lupa mau gimana? Gitu mungkin dia alirannya Sukirno. Gitu suka berpikir porno begitu. Jadi itu begitu. Ya boleh aja orang lupa mau bagaimana ya. Kan nggak apa-apa, agama nggak kaku. Lupa. Jangan dicatat, jangan dicatat lagi. Waduh repot. Iya sama-sama bang, sama-sama. Allah. Baik. Sujud tilawah di luar sholat dalam keadaan dengar di kendaraan gimana? Iya, turun nanti kalau di dalam kendaraan, nah lagi di kendaraan dengar ayat-ayat yang disuruh sujud tilawah, nanti dilihat dia pakai celana pendek atau tidak. Kalau kita tuh udah rapi pakaian, sekarang dia punya wudhu atau enggak. Kalau belum punya wudhu, dia wudhu dulu. Habis dengar tadi, baru kemudian sujud tilawah. Kalau dia kurang persyaratan sujud tilawah jadi dosa, karena ibadah main-main tidak mengikuti tuntunan. Begitu. Bagaimana kalau enggak pengen sujud tilawah, baca tasbih aja 4 kali. Itu ini ajaran buat orang malas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wa haula wala quwata illa billahil aliyil 4 kali. Itu ganjarannya, dapat ganjaran daripada itu. Ganjarannya doang gitu. Sama kayak kita ngaji kan dapat ganjaran haji. Ingat dapat ganjaran doang, jangan sampai dari rumah dari Sasak kemari labbaik Allahumma labbaik. Ini bahaya, ganjarannya doang. Begitu. Jadi kita harus pahami tentang sawab dengan fi'lul ibadah begitu. Itu kan sawabul ibadah, ganjaran kaya ganjaran. Tapi bukan sama, nama juga kaya gitu. Wallahu a'lam. Baik. Itu tenggang waktunya kalau kita sujud tilawah dengan bacaan ayat-ayat sujud tilawah itu kalau keadaan kita tidak memungkinkan itu sampai berapa lama tenggang waktu? Sampai kita i'rad. Artinya selama kita belum i'rad masih dituntut. Contoh kita di mall, kita celana pendek, kita nggak ada alat menuju rumah lama sampai sejam, mana jalan macet lagi. Begitu jalanan. Selama belum i'rad masih disuruh kita untuk sujud tilawah yang tadi. Kalau bahasa kita selama masih mengiang pada pikiran kita, namanya belum berpaling. Kayak sholat sunnah wudhu, selama belum berpaling kita masih disunahkan sholat syukur wudhu. Kalau udah berpaling, udah hilang, walaupun bakalnya ingat lagi. Begitu. Yang penting ada i'rad. Itu diantaranya. Begitu. Syaratnya. Meski dengan jarak yang sangat lama. Kalau masih dia terngiang, yang kayak begini biasanya orang yang fokus sama ibadah. Kalau kita sih baru ngaji aja lupa kan ya. Yang kayak begini gak usah susah. Sujud tilawah yang kayak gini. Karena mudah i'rad gitu. Tanya ngobrol sama orang lain segala macam. Begitu. I'rad namanya. Mudah berpaling. Syaratnya ada mudah i'rad.
kurang lebih demikian. Allah alam. Baik. Kalau berkenan dengan rukun qasir, Guru, Mm-mm. apakah kita disunahkan sujud sahwi atau gimana? Contoh. Kepanjangan itu ya rukun. Oh baik. Ya. Bila kita pada rukun qasir ini panjang, tapi kalau pada mahalnya maka enggak jadi masalah, seperti kayak yang tidak. Yang tidak kan lumayan tuh bacaan resminya panjang yang diajarkan Nabi. Dari samiallahu liman hamidah pas diri Rabbana lakal hamdu, biar panjang ganjarannya tambahin waw. Ada di katanya lumayan waw juga ganjaran. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa milul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu sampai situ kalau Nabi bacaan yang tidalnya. Kita sih belum pernah sampai situ tuh. Kalau berpuasa sunat ya. Ini Nabi begitu. Nah ini namanya bacaan sebatas bacaan apa yang diajarkan oleh Nabi. Namanya masyru'. Selama masih segitu maka masih dimaklumi oleh agama. Masih dimaklumi oleh agama. Tapi kalau sampai kelewat rukun qasir ini maka bisa bakal menjadi batal adanya kalau di luar daripada tempatnya. Itu begitu. Rukun ini, rukun fi'li, tapi qasir, yang tidal dan duduk antara dua sujud. Yang penting tidak melebihi daripada batasan bacaan masyru'. Bacaan masyru'nya banyak dari Nabi, karena sunat digabung. Kayak duduk antara sujud dari Rabbik firli warhamni, wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani wahabli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan, dan masih banyak di antara bacaan-bacaan yang diajarkan daripada duduk antara dua sujud oleh Rasulullah SAW. Maka kalau sampai kepanjangan melebihi dari apa aturan yang ada, bakal bisa menyebabkan dia jadi batal, kecuali dia jadi makmum karena dia punya mutaba'ah kepada imam. Wallahu a'lam. Misalkan lagi sujud, duduk di antara dua sujud, pikirannya kemana-mana, sampai kosong lah Guru gitu ya. Iya. Lupa, kok pas udah lama ya lagi sujud. Oh iya, ini juga kalau model kayak begini sunat sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Ini nih sunat sujud sahwi, itu dikasih putus saja tadi teruskan. Kalau begitu, dia bengong. Dia sunat bengong aja dulu kalau sujud. Bengong. Oh iya, duduk gitu. Ini mungkin saking ingatnya sama Allah gitu. Itu begitu. Yang bagus saja pikirannya gitu ya. Terus ya, itu kalau sampai terjadi begitu sujud sahwi ya. Sujud sahwi untuk menutupi kelupaan kita dalam sholat kita. Wallahu a'lam. Sudah. Oh iya dah. Kalau sudah, saudara sekalian yang mulia, minta izin kita ketemu lagi ta'lim ini tanggal berapa? Berapa? 14, tanggal 14. Karena itu kami minta izin, minta maaf, minta ridhonya, pertemuan mendatangnya kami tidak bisa hadir taklim dengan terjadwal yang ada. Akan perjalanan umrah bersama sebagian teman majelis ini nampak belum pulang, sehingga kita ngaji tanggal berapanya tuh? 28 ngaji 28 begitu. Jadi 14 ngaji libur. Sebab kalau dipaksa ngaji juga nggak tahu apakah Bang Dila ini bisa jemput saya nggak gitu dari Madinah dari lagi ya kan, bisa begitu gitu. Jadi iya, jadi minta maaf, minta ridhonya sama teman-teman Al-Mukhtar begitu. Jadi ngaji libur sekali iya sekali libur sekali dah. Libur. Jadi karena libur majelis ini sekali. Tapi kalau mau diisi dengan zikir ya silakan, kebijakan daripada pengurus majelis. Sebab ada beberapa masjid yang enggak boleh diomongin untuk libur. Mau diisi dengan tablik atau maulid dan seterusnya, itu silakan agar supaya bermanfaat.
Kemudian daripada itu kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opa Mustafa, Haji Opa Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Hajah Ramdana, Haji Endang Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Wazna binti Haji Abdillah, Haji Ramdanah binti Haji Afandi, Haji Ramdah binti Haji Mansur, Haji Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asyah binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir dan batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya, dikabul hajat dunia dan hajat akhiratnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzaknya, Allah muliakan dia dalam barzaknya, Allah senangi dia dalam barzaknya. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Yasin bin Haji Musamma, almarhum Nasli bin Muhammad Siddiq, almarhum Haji Aliyah binti Rojali, almarhum Haji Sumiati binti Muhammad Siddiq. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Mamat, Haji Muslih bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Akhfas, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Haji Mujiha binti Hasbullah, Haji Maisunah binti Sulaiman, Haji Sa'diyah binti Haji Ismail, Haji Rugayah binti Muhammad Nur, Haji Khairiyah binti Haji Mukhtar. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah juga. Ustaz Papa lagi umrah juga. Kita baca Fatihah, Allah beri sehat, kuat ibadah di Makkah, di Madinah, dan dianugerahi umrah yang mabrur, ziarah yang makbulah, pulang ke tanah air semua dengan rombongannya, diberikan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, manakala ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Dan kita semuanya moga dimudahkan jalan ziarah ke Rasulullah dan ziarah ke Baitullah berkali-kali bersama keluarga dan anak-anak tercinta kita. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk-duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu wajib, ilmu fardu ain, bab sholat, mudah-mudahan menjadi sabab Allah berikan kita semuanya limpahan barokah, ibadah kita barokah, ilmu kita barokah, kesehatan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga dan anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Dengan duduk di majelis ilmu, kita semua diberi barokah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah.
الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في العمر وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله